Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Baik, di sini kita lanjutkan ketika Rasulullah mengatakan kalian akan melihat sepeninggalku penguasa-penguasa yang hanya memikirkan diri sendiri atau keluarganya sehingga memanfaatkan harta rakyat untuk pribadi atau untuk keluarga, dan juga penguasa-penguasa yang mendahulukan orang-orang menjadi pejabat padahal masih banyak yang lebih layak. Maka apa yang harus dilakukan? Nabi SAW mengatakan, ya, addu ilaihim haqqahum, tunaikanlah hak mereka. Yaitu kalau ada kewajiban seperti kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, seperti misalnya zakat, harus bayar zakat, ya. Kalau seandainya dipanggil untuk berjihad maka tetap harus ikut apa? Berjihad, ya. Karena akidah Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-jihad madin, ya, wal hajj madin khalfa kulli barrin wa fajir, ya. Bahwasanya jihad tetap berlaku dan haji juga berlaku di bawah pemimpin seorang penguasa, apakah dia baik maupun buruk. Dan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Intinya kalau ada kewajiban kita yang itu jelas demi kemaslahatan negeri atau negara, maka tunaikan. Adapun hak kalian yang mungkin tidak diberikan, kalian yang berhak jadi pejabat ternyata tidak dijadikan pejabat, ada hak yang harus kalian dapatkan tidak diberikan oleh penguasa, maka kata Nabi, salullaha haqqakum, maka mintalah kepada Allah. Kalau minta kepada penguasa tidak dikasih, maka minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata Ibn Hajar rahimahullah taala, bi yulhimahum insafakum au yubaddilakum khairan minhum. Kalau kalian sudah minta kepada Allah, bisa jadi Allah akan mengilhamkan kepada mereka, kepada penguasa yang buruk tersebut untuk bersikap adil kepada kalian. Akhirnya mereka akan menunaikan hak kalian. Ini kalau kalian minta kepada Allah, maka bisa jadi Allah kabulkan, maka Allah menjadikan mereka menjadi sadar dan mereka pun memberikan hak kalian, sehingga jadilah para penguasa tersebut memikirkan rakyat, bukan cuma mikir diri sendiri. Atau yang kedua, au yubaddilakum khairan minhum, atau Allah gantikan dengan penguasa yang lebih baik daripada mereka. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi tidak mengatakan berontaklah, perangilah, ya, demolah, tidak, ya. Nabi suruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis seperti ini hadis-hadis yang sangat berat, ya. Sangat berat. Karena namanya seorang cinta dengan jabatan, cinta dengan harta. Kalau harta rakyat ditahan oleh penguasa misalnya, atau rakyat tidak kebagian, tentu menjengkelkan rakyat, ya. Tetapi Nabi suruh bersabar. Nabi suruh bersabar. Maka sebagian orang ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk salat, dia laksanakan. Nabi SAW menyuruh untuk haji, dia kerjakan. Nabi suruh untuk bayar zakat, dia kerjakan. Nabi suruh untuk puasa, dia kerjakan. Tapi Nabi suruh untuk bersabar terhadap penguasa yang seperti ini, dia tidak bisa jalankan. Dia tidak bisa jalankan. Padahal yang menyuruh sama-sama Nabi Muhammad SAW. Maka kita ahlu sunnah, kita sebut diri kita ahlu sunnah, yaitu pengagung sunnah-sunnah Nabi. Maka seharusnya kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi secara totalitas. Sebagaimana kita tunduk kepada Nabi dalam menjalankan ibadat-ibadat, demikian juga kita tunduk kepada Nabi menjalankan nasihat-nasihatnya terkait dengan muamalah terhadap penguasa, terutama penguasa yang zalim seperti ini. Tapi kita lanjutkan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad an Abdul Warith an Al-Ja'd an Abi Raja an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi SAW beliau berkata, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci sesuatu dari penguasa, maka bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah.
Sungguhnya siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa meskipun shibron. Shibron itu meskipun sejengkal, meskipun hanya sedikit. Ini gambaran untuk sedikit saja keluar dari kekuasaan penguasa, maka jika dia mati maka matinya mati jahiliyah. Mitatan jahiliyah yaitu ismul hay'ah seperti mati jahiliyah. Hadis ini sama dengan hadis berikut yang kita bacakan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abu Nu'man, qala haddatsana Hammad bin Zaid anil Ja'ad Al-Ja'ad Abi Uthman, qala haddatsani Abu Raja Al-Utaridi, qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi. Siapa yang melihat suatu keburukan apapun dari penguasanya, makanya dia bersabar. Fa innahu man faraqal jamaah shibran, sungguhnya siapa yang memisahkan diri dari jamaah, yaitu dari jamaah kaum muslimin, memberontak misalnya atau menyatakan keluar dari jamaah, ya. Kemudian dia meninggal, famata illa mata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Taib di sini Rasulullah dalam dua hadis ini menyuruh seorang ketika melihat penguasa melakukan hal yang dia tidak sukai, ya, maka dia bersabar, ya. Tentu yang ideal kita punya penguasa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi bagaimana kita punya penguasa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kita sendiri tahu diri bahwasanya kita modelnya seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu rakyatnya ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Sekarang ya kita tahu bahwasanya kaum muslimin saja masih banyak yang tidak suka dengan syariat Islam. Seandainya sekarang diterapkan semua syariat Islam, belum tentu orang Islam terima. Orang Islam sendiri belum tentu apa? Terima. Orang sekarang dibilang riba haram, yang riba banyak atau tidak? Banyak. Yang riba orang Islam sendiri. Yang bilang musik haram, yang main musik juga orang Islam. Zina haram, yang zina buka aurat juga orang-orang Islam. Maksud saya tidak semudah yang kita bayangkan. Kita mau pemimpin seperti Umar bin Khattab, sementara kita modelnya sebagian mirip Abu Jahal. Sebagian, tidak semua, ya. Masih baik-baik. Cuma maksud saya, idealnya kita punya pemimpin seperti Umar bin Khattab. Tapi kenyataannya kita tahu bahwasanya di dunia ini ya boleh dikatakan hampir tidak ada, ya. Oleh karenanya kita harus menerima realita yang ada dan kita menghadapi realita dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh apa? Sabar. Bukan berarti kalau sabar tidak nasihati. Tapi dengan cara yang sesuai sunnah. Ya. Siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka fala tubdihi alaniyah, maka jangan terang-terangan. Tetapi wal ya'khudh biyadihi, berdua kemudian ngomong baik-baik. Kalau terima alhamdulillah, kalau tidak terima maka dia telah menunaikan apa yang kewajibannya. Usamah ketika ditanya, kenapa kau tidak menasihati Utsman? Kata Usamah, emang kalau saya ngomong sama Utsman, saya lapor kamu. Ya. Bukan berarti kita sabar, kita tidak ada usaha. Tetap ada usaha. Sebisa mungkin kalau memang kita bisa sampai kepada penguasa, bisa nasihati, terbaik. Kalau tidak bisa, ya sudah, mau diapain? Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingatkan, siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, mengajak orang untuk memberontak, untuk tidak taat kepada penguasa, meskipun hanya shibran, meskipun hanya sejengkal, kalau dia mati maka mati jahiliyah. Yang dimaksud dengan mati jahiliyah disebut oleh Ibnu Hajar, maksudnya bukan mati kafir, bukan. Tapi mati sebagaimana orang-orang jahiliyah, di mana orang jahiliyah mereka dahulu tidak mengenal punya pemimpin. Orang jahiliyah dulu masing-masing kabilah masing-masing, tidak ada mereka bersatu di atas suatu penguasa. Mereka hobi masing-masing pemimpin kepalanya sendiri. Ya. Maka orang yang meninggal seperti ini mati seperti orang jahili. Dan ini tentu celaan karena sifat jahiliyah tidak disukai oleh Islam. Dan di sini peringatan, jangan coba-coba untuk memberontak meskipun sejengkal. Karena dari sejengkal kemudian menjadi sehasta, kemudian menjadi sedepa dan akhirnya terjadi pertumpahan darah dan seterusnya. Taib. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala haddatsana Ismail qala haddatsani Ibnu Wahbin an Amr an Bukair an Busr bin Sa'id an Junadah ibni Abi Umayyah qala dakhalna ala Ubadah bin Samit wa huwa maridun. Kami, kata Junadah bin Abi Umayyah, kami menemui
Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan dia dalam kondisi sakit. Qulna kami berkata aslahakallah, semoga Allah memperbaiki urusanmu. Hadits bi haditsin yanfa'ukallahu bihi. Sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah kepada kami satu hadis yang semoga Allah beri manfaat kepadamu, hadis yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, qala da'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fabayanahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kami lalu membaiat kami, mengambil sumpah setia kepada kami. Ubadah bin Samit termasuk sahabat yang ikut serta dalam Bai'atul Aqabah di awal-awal sebelum Nabi berhijrah. Faqala fima akhadha alaina, maka Ubadah bin Samit berkata, di antara yang Rasulullah ambil janji dari kami, an bay'ana, kami membaiat beliau mengambil sumpah setia ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat fi mansyatina wa makrahina, dalam kondisi semangat maupun dalam apa yang kami tidak sukai, wa usrina wa yusrina, dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lagi mudah, wa atharatan alaina, dan kami sabar jika ada athara. Athar tadi sudah disebutkan dua maknanya, yaitu eksploitasi manfaat umum untuk diri pribadi atau keluarga, atau yang kedua mengedepankan orang untuk jadi pejabat padahal yang lebih berhak lebih banyak. Wa an la nunazi al-amra ahlahu, dan kami tidak ingin mengusik kekuasaan dari pemiliknya. Maksudnya kita ingin menjatuhkan dia terus kita menggantikannya, itu tidak boleh. Illa antara kufran bawahan, kecuali kalian melihat dari sang pemimpin kufran bawahan, kekafiran yang jelas, yang zahir, yang wadih, yang jelas-jelas kufur. Indakum minallahi fihi burhan, yang kalian punya dalil akan kekufuran tersebut, maka boleh kalian munazaah, kalian boleh melengserkannya. Kalian boleh melengserkannya. Ini hadis menjelaskan bahwasanya, nanti kita akan bacakan perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya tidak boleh memberontak atau melengserkan penguasa kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kekufuran yang jelas, bukan kekufuran yang diperselisihkan. Kufuran bawahan, benar-benar kufur. Misalnya dia pindah agama atau dia menginjak-injak Al-Quran, mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua orang tahu itu adalah kekufuran. Yang kalian punya dalil akan kekufuran tersebut, maka boleh kalian untuk melengserkannya dan cari pengganti, tentu dengan syarat jika kalian mampu melakukannya. Jika tidak, maka bersabar, karena kata Nabi, wa atharatan alaina, kami harus bersabar jika ada atharah, dan jangan mengusik kekuasaannya. Tidak boleh melakukan kecuali jika dia melakukan kekufuran, ya. Kekufuran yang nyata. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Ar'arah, qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik an Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhuma anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ista'malta fulanan wa lam tasta'milni, ya Rasulullah, kau gunakan si fulan jadi petugas atau pejabat, kau tidak menggunakan aku. Ya, maka Rasulullah tentu ada apa namanya? Ada hikmah, ada sebab kenapa dia melakukan demikian. Tapi Rasulullah ingatkan, innakum satarawna ba'di atharah. Sungguhnya setelah sepeninggalku kalian akan melihat atharah. Tadi sudah kita jelaskan berulang-ulang, atharah. Sikap penguasa yang tidak adil. Fasbiru hatta talqauni, maka bersabarlah sampai kalian menemui aku di telaga. Maka di antara sebab seorang bisa bertemu dengan Nabi di telaga adalah bersabar di atas penguasa yang zalim, di atas penguasa yang zalim. Taib. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan riwayat-riwayat. Jadi riwayat tentang sabar terhadap penguasa datang dalam banyak hadis dari sahabat yang berbeda-beda. Di sini saja dari hadis Ibnu Abbas, kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud, ya. Ya, kemudian juga hadis Ubadah bin Samit. Ya. Maksudnya sahabat banyak menyampaikan, karena Rasulullah sering menyampaikan berulang-ulang. Kemudian tadi hadis Usaid bin Hudzair, coba hadis banyak, Usaid bin Hudzair, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya. Siapa lagi tadi? Sahabat yang lain, ya. Ya, Ubadah bin Samit. Jadi banyak. Kemudian sahabat-sahabat yang lain dilengkapi oleh Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis-hadis ini. Contohnya dia berkata, fa fi hadis Yazid bin Salamah al-Ju'fi inda Tabrani. Ini hadis yang lain lagi. Melalui sahabat Yazid bin Salamah al-Ju'fi. Qala ya Rasulullah, in kana alaina umara ya'khuduna bil haqqi alladhi alaina wa yamna'una al-haqqa alladhi lana. Anuqatiluhum, ya Rasulullah, kalau ada penguasa-penguasa yang mengambil hak kewajiban kami, misalnya harta zakat dan yang lainnya kami wajib menunaikan, mereka ambil. Tetapi hak kami dari penguasa ditahan. Kami punya hak ditahan.
Ya. Anuqatiluhum, apakah kita perangi mereka? Qala la, kata Nabi, tidak. Alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Ya. Mereka menanggung dosa mereka dan kalian menanggung apa kewajiban kalian. Ya. Tapi jangan mengulangi mereka. Taib. Kemudian juga akhraja Muslim min hadithi Ummi Salamah marfu'an. Ini sekarang Ummu Salamah, sahabat yang lain lagi radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah bersabda, sayakunu umara fayu'rafuna wa yunkarun. Ya, akan ada penguasa-penguasa, yaitu mereka melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka juga melakukan kemungkaran-kemungkaran. Faman kariha bari'a, siapa yang membenci kemungkaran yang mereka lakukan maka dia telah berlepas diri. Faman angkara salim, siapa yang mengingkari maka dia telah selamat. Ya, kalau tidak bisa mengingkari, yang penting tidak suka dengan perbuatan tersebut. Jangan malah mendukung. Sudah tahu ini kemungkaran, sudah tahu ini bukan keadilan, malah mendukung. Tidak boleh. Kamu kalau tidak suka sabar, tapi jangan berontak. Tapi jangan sebaliknya malah mendukung. Jangan mendukung. Faman kariha bari, siapa yang benci meskipun tidak dengan kata-kata maka dia sudah berlepas diri. Dan siapa yang mengingkari maka dia selamat. Walakin man radhiya wa taba, tetapi yang bahaya adalah orang yang ridha dengan perbuatan mereka dan mengikuti apa? Mereka. Orang sebenarnya tidak akan bertemu Nabi dalam telaganya. Tidak akan bertemu Nabi. Yang mendukung kezaliman yang dilakukan oleh apa? Penguasa. Kita di tengah-tengah, jangan mendukung dan jangan juga memberontak. Ya. Kalau bisa nasihati dengan cara yang bijak. Qalu, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, tidakkah kita perangi mereka? Qala la, kata Nabi, jangan. Ma sallau, selama mereka masih salat. Ini dijadikan dalil oleh ulama bahwasanya kalau tidak salat berarti kufur yang nyata. Kalau tidak salat berarti kufur yang nyata. Karena dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan illa antarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Dalam hadis ini ma sallau, selama mereka masih apa? Salat. Kalau masih salat jangan. Wa min hadithi Auf bin Malik, kemudian juga hadis Auf bin Malik, sahabat lagi yang lain. Ini sahabat yang keberapa ini? Ketujuh atau kedelapan ya. Qulna ya Rasulullah, afaluna nunabidhuhum inda dzalik. Ya Rasulullah, apakah kita perangi mereka, yaitu kita memberontak kepada mereka ketika itu? Qala la. Kata Nabi, jangan. Ma aqamu salat, selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Ini beringan lagi. Mungkin mereka tidak salat, tapi mereka menegakkan salat di antara kalian. Salat Jumat boleh, salat Id boleh, salat 5 waktu tidak dilarang. Mereka enggak salat, enggak urusan lain. Dalam riwayat yang penting mereka menegakkan ma aqamu fikumus salat. Selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Dalam riwayat, bolehkah kami perangi mereka dengan pedang? Ada tambahan lagi, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanza'u yadan min ta'ah. Kalau kalian melihat apa yang kalian benci dari penguasa kalian, maka bencilah perbuatan tersebut, perbuatan amalannya, tetapi jangan lepaskan ketaatan darinya. Kemudian sahabat berikutnya dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari jalan Abi Muslim Al-Khawlani, an Abi Ubaidah bin Al-Jarrah dari Umar bin Khattab marfu'an, atani Jibril. Kata Nabi SAW, Jibril datang kepada aku. Faqala inna ummataka muftatanatun. Umatmu akan terfitnah. Min ba'dik. Setelahmu. Fakultu min aina. Aku berkata dari mana terfitnah? Qala min qibali umara'ihim wa qurra'ihim. Mereka terfitnah dari sisi para penguasa mereka, ya, dan dari para ahli baca Quran mereka. Yamna'ul umara'un nasal huquqa fayatlubuna huquqahum fayuftanun. Sungguhnya para penguasa mencegah orang-orang dari hak mereka, hak rakyat tidak diberikan. Maka akhirnya mereka meminta hak-hak mereka kepada penguasa, akhirnya mereka terfitnah. Wa yattabi'al qurra'u haula'il umara fayuftanun. Demikian juga para ahli Quran, yaitu para ustaz-ustaz, mengikuti para penguasa tersebut. Ini para ulama di zaman itu mengikuti para penguasa. Fayuftanun. Mereka pun terfitnah dengan penguasa. Fa kaifa yaslamu man salima minhum? Bagaimana orang yang selamat bisa selamat dari mereka? Qala bil kaffi was sabri in u'tul ladzi lahum akhadhu. In u'tul ladzi lahum akhadhuhu wa in mana'uhu tarakuhu. Yaitu dengan menahan diri dan bersabar. Kalau dikasih ambil, kalau enggak dikasih sabar. Ya. Jangan kemudian datang-datang akhirnya bisa terfitnah. Intinya ini hadis banyak sekali yang Rasulullah SAW menyuruh untuk bersabar ketika terjadi kezaliman dari penguasa. Ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar di penghujung pembahasan hadis ini. Beliau menukil dari perkataan Ibnu Battal. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal,
Wa fil hadits hujjatun fi tarkil khuruj ala sultan walau jara. Pada hadis ini adalah hujjah, dalil tentang larangan memberontak kepada penguasa meskipun dia zalim. Wa qad ajma al-fuqaha'u ala wujubi ta'ati sultanil mutaghallib wal jihad ma'ahu wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaihi. Para fuqaha telah sepakat, ijma' untuk wajib taat kepada sultan yang mengkudeta. Jangankan sultan yang disukai oleh masyarakat. Ada raja mengkudeta raja yang lain. Tapi akhirnya dia menguasai apa? Kekuasaan. Ya. Maka wajib untuk taat kepadanya. Kenapa demikian ikhwan? Karena syariat memandang jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Kalau kekuasaan sudah stabil meskipun dengan cara kudeta, ya sudah berhenti. Jangan perang lagi, akhirnya kaum muslimin akan binasa. Dan Islam ingin menjaga keutuhan kaum muslimin. Toh kalau terjadi yang tidak kita suka, ternyata ada kudeta yang akhirnya dia menguasai, sudah taat sama dia. Jangan kita berontak lagi, akhirnya akan terus menerus dan akhirnya akan terjadi pertumpahan darah dan akhirnya kaum muslimin akan habis. Maka bahkan kalau penguasa berkuasa dengan cara paksa, dengan kudeta, kalau dia memegang kekuasaan, maka wajib taat kepada dia demi kemaslahatan. Siapa penguasa? Penguasa itu adalah yang mengatur kekuasaan. Dia yang menentukan perintah dia yang berjalan. Ya. Ini penguasa yang mengatur ekonomi negeri, yang mengatur ibadat yang ada di negeri, yang mengatur banyak hal di negara, di mana kekuasaan di tangannya. Bukan penguasa maksudnya, amir-amir maksudnya amir-amir bahlul yang ada di kelompok-kelompok bid'ah, yang kekuasaannya tidak ada, yang tidak ngatur apa-apa. Bukan itu maksudnya. Rasulullah sedang berbicara penguasa yang benar-benar penguasa kaum muslimin. Orang kalau ditanya siapa penguasa kalian, itu. Segala keputusan di tangannya, itulah penguasa. Kenapa kata dilarang memberontak? Agar tidak terjadi pertumpahan apa? Darah. Sudah, itu yang dimaksud. Karena datang sebagian kelompok bid'ah, Islam Jamaah misalnya, yang dimaksud hadis-hadis ini adalah amir kami maksudnya. Amir dalam kelompok apa? Kami. Jadi kalau amir kami begini sabar, tidak boleh berontak. Ya akhi, amir ente kuasai apa? Tidak kuasai apa-apa. Kalau ada perang dia mau perintah siapa? Enggak ada pasukannya. Bukan itu yang dimaksud dengan penguasa. Penguasa ini benar-benar menguasai negara, punya pasukan, dia memberikan keputusan, dia yang membuat peraturan-peraturan, itulah penguasa. Adil atau zalim tetap harus ditaati. Bahkan penguasa yang menguasai dengan cara kudeta, al-mutaghalib maksudnya kudeta. Apalagi penguasa yang berkuasa bukan dengan kudeta. Meskipun dengan cara-cara yang mungkin tidak kita sukai. Tapi ternyata dia menjadi penguasa, ya sudah. Kekuasaan sudah di tangan dia, sudah. Jangan bikin masalah untuk menimbulkan pertumpahan apa? Darah. Wal jihadi ma'ahu. Demikian juga para ulama sepakat, kata Ibn Battal. Meskipun penguasa modelnya seperti itu, meskipun zalim, maka sepakat untuk berjihad di bawah benderanya. Karena enggak bisa jihad sendiri-sendiri tidak bisa. Jihad itu harus dengan negara. Kalau negara baru bisa terwujudkan tujuan. Kalau enggak sendiri-sendiri ya berangkat hilang, tidak ada faedah yang bisa diharapkan. Wa anna ta'atahu khairun minal khuruji alaihi, dan taat kepada penguasa tersebut lebih baik daripada memberontak kepadanya. Lima fi dzalika min hiknid dima, karena hal tersebut akan menjaga pertumpahan darah. Wa taskinid dahma, dan kekacauan akan menjadi stabil. Wa hujjatuhum hadzal khabaru wa ghairuhu mimma yusaiduhu. Dan hujah mereka, hujah para ulama, tidak boleh berontak sama sekali meskipun pemimpinnya berkuasa dengan kudeta adalah hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya yang mendukung hal tersebut. Walam yastathnu min dzalika illa idza waqa'a minas sultanil kufrul sarih. Dan mereka tidak mengecualikan dalam hal ini, maksudnya tidak boleh memberontak dan harus taat, berjihad sama para penguasa meskipun zalim. Tidak ada pengecualian kecuali sang penguasa kafir dengan kekafiran yang jelas. Fala tajuzu ta'atu fi dzalika bal tajibu mujahadatuhu. Kalau dia sudah kafir maka tidak boleh taat kepadanya dan wajib adalah melengserkannya, memeranginya. Liman qadira 'alaiha, bagi yang mampu. Kesimpulannya begini, penguasa kalau adil itu yang kita inginkan. Kalau tidak adil maka ada dua model. Model pertama, dia zalim tidak sampai apa? Kafir. Maka jangan berontak sama sekali. Jangan bikin provokasi untuk berontak sedikit pun, jangan. Ya, jangan. Betapa banyak provokasi yang akhirnya menyebabkan pertumpahan apa? Darah, banyak. Sudah terjadi banyak di negara-negara.
Makanya ketika Ibn Taimiyah menyebut tentang hal ini, dia sebutkan, lihatlah bagaimana kejadian di banyak negara. Dia sebutkan semuanya berakhir dengan lebih buruk dan lebih apa? Lebih buruk dan lebih buruk dan lebih buruk. Ini pertama, kalau dia tidak adil, maka dia zalim. Kalau zalimnya tidak sampai kafir, maka tidak boleh sama sekali, tidak ada pengecualian. Kalau dia kafir, maka dilihat, mampukah memberontak, melengsarkan dia? Kalau mampu, wajib dilakukan. Jika tidak mampu, maka tidak usah dilakukan. Karena namanya bernahi mungkar, tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk, enggak boleh. Tidak boleh. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya atau bab berikutnya. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati ala yaday ughaylimatin sufaha. Ini hadis, ada satu hadis Rasulullah menjelaskan binasanya umatku atau rusaknya umatku di tangan pemuda-pemuda yang bodoh. Gulaim itu remaja-remaja yang bodoh. Ughaylimah maksudnya remaja-remaja kecil. Dia adalah tasghir, isim tasghir dari ghilmah. Ghilmah jamak dari gulam. Gulam maksudnya remaja. Jamaknya ghilmah, kemudian tasghirnya Ughaylimah. Maksudnya kata Nabi, umatku binasa di tangan remaja-remaja yang bodoh, ya. Baik, Al-Imam Bukhari berkata, rahimahullah, qala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id, qala akhbarani jaddi qala kuntu jalisan ma Abi Hurairah fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Kata Amr bin Sa'id, ya. Kata Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id, yaitu dia berkata kakekku, mungkin maksudnya kakeknya adalah Amr bin Sa'id. Dia berkata, aku duduk bersama Abu Hurairah di Masjid Nabawi di Madinah. Wa ma'ana Marwan, bersama kami ada Marwan ibn al-Hakam. Marwan bin al-Hakam. Qala Abu Hurairah berkata, sami'tu as-sadiqal masduqa yaqul, aku mendengar yang jujur dan yang benar dan dibenarkan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakatu ummati ala yaday ghilmatin min Quraisy. Binasa umatku di tangan sekelompok pemuda atau sekelompok remaja dari kalangan Quraisy. Faqala Marwan bin Hakam berkata, la'natullahi alaihim ghilmatan, itu semoga Allah melaknat remaja-remaja tersebut. Faqala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, lau syi'tu an aqula bani fulan wa bani fulan la fa'altu. Kalau aku mau, aku bilang yang dimaksud oleh Nabi adalah anak-anaknya si fulan, dan anak-anaknya si fulan, remaja-remaja yang bodoh-bodoh tersebut akan saya sebutkan mereka siapa. Tapi saya tidak sebutkan. Saya tidak sebutkan. Fa kuntu akhruju ma'a jaddi ila bani Marwan. Kata Amr bin Yahya, suatu hari aku berjalan bersama kakekku, yaitu Amr bin Sa'id, yang tadi duduk bersama Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam. Kami melewati anak-anak Marwan hina muliku bisyam, ketika mereka berkuasa di negeri Syam. Fa idza ra'ahum gilmanan ahdathan qala lana, ketika kakekku melihat di antara anak-anaknya ada yang remaja-remaja kecil masih muda-muda, maka kakekku berkata, asa haula'i ayyakunu minhum. Bisa jadi mereka itu yang dimaksud oleh Abu Hurairah, pemuda-pemuda yang merusak umatku. Qulna anta a'lam, kami berkata engkau lebih tahu wahai kakekku. Tapi hadis ini bercerita bahwasanya Rasulullah mengatakan akan sebagian umatku yang binasa atau rusak gara-gara sekelompok anak-anak kecil dari Quraisy. Maka padahal Abu Hurairah ngomong sama siapa? Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam ini yang akhirnya mendirikan kerajaan Bani apa? Bani Umayyah. Namanya Marwan ibn al-Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Bani Umayyah, ya. Tentu dia bersaudara dekat dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Demikian juga saudara dekat dengan Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Semua ini kakeknya kembali kepada siapa?
Umayyah. Saya ulangi, Marwan, namanya Marwan Ibn al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Kakek mereka namanya Umayyah. Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Umayyah ini bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, ketemu di kakek Nabi di Abdul Manaf. Abdul Manaf punya beberapa anak, ya. Di antaranya Abdul Syams, di antaranya Muttalib, di antaranya Hashim. Ya. Nabi dari Hashim. Sehingga mereka disebut dengan Bani Umayyah. Bani apa? Umayyah. Karena semua kembali kepada Umayyah. Kita tahu setelah Khulafaur Rasyidin maka terjadilah namanya Daulah Umayyah, yaitu didirikan oleh Banu Umayyah. Kemudian setelah itu berpindah kepada Daulah Abbasiyah, didirikan oleh Banu Al-Abbas, paman anak-anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Taib, di antara khalifah-khalifah dari Bani Umayyah, di antaranya Muawiyah. Setelah Muawiyah meninggal, anaknya Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid bin Muawiyah berkuasa, maka terjadi pergolakan. Sebagian sahabat membaiat Yazid, sebagian sahabat tidak. Di antaranya Abdullah bin Zubair. Kemudian terjadi Kisro dan yang lainnya. Abdullah bin Zubair akhirnya bikin kekuasaan sendiri, ya, di Mekah dan Madinah dan di beberapa tempat. Kemudian akhirnya Marwan bin Hakam memberontak, bikin lagi kekuasaan apa? Sendiri, mendukung Bani Umayyah. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Abdul Malik ibn Marwan dan akhirnya terjadilah kerajaan Bani Umayyah. Nah, menurut sang perawi yaitu Amr bin Sa'id, dia mengatakan, menurutku anak-anak Bani Umayyah inilah yang apa? Yang merusak apa? Kaum muslimin, ya. Ini dibahas oleh para ulama, maksudnya sejak itulah mulai terjadi apa? Kekurangan dalam kekuasaan. Ya. Namun para ulama membahas bukan berarti Bani Umayyah, kekuasaan Bani Umayyah kemudian rusak seluruhnya, tidak, tapi mulai dari saat itulah terjadi apa? Kekurangan. Tidak sebagaimana Khulafaur Rasyidin. Sampai akhirnya terjadi pemberontakan, muncullah Daulah Al-Abbasiyah. Tapi bukan berarti Daulah Al-Abbasiyah lebih baik daripada Daulah Bani Umayyah, ya. Karena ketika di Daulah Bani Umayyah masih banyak sunnah ditegakkan. Berbeda ketika di Daulah Abbasiyah, mulailah khalifah-khalifah di zaman Daulah Abbasiyah terpengaruh Ahlul Bidah. Muncullah Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq yang terpengaruh dengan Mu'tazilah. Di situlah Imam Ahmad kemudian ditangkapin, disiksa dan seterusnya. Bid'ah semakin tersebar di zaman Khilafah Al-Abbasiyah. Tapi ini kita katakan fitnah. Cuma hadis ini menjelaskan bahwasanya ada sebagian dari keturunan Bani Umayyah yang menimbulkan kerusakan bagi umat Islam sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, dan ini tafsiran dari Amr bin Sa'id terhadap perkataan Abu Hurairah. Namun Abu Hurairah tidak menyatakan yang dimaksud adalah ini dan itu. Abu Hurairah mengatakan, kalau saya mau maksud mengucapkan, saya akan jelaskan siapa-siapanya. Marwan bin Hakam, dia bilang semoga Allah melaknat pemuda-pemuda itu. Padahal sebenarnya mengatakan padahal yang dimaksud keturunannya. Dia tidak tahu, ya. Dia tidak setuju dengan adanya kerusakan demikian. Ini sekedar pembahasan, intinya ada sebagian dari anak-anak Bani Umayyah yang kemudian melakukan kerusakan, artinya tidak seperti zaman Khulafaur Rasyidin yang luar biasa dengan kenyamanan dan keadilan dan ketakwaan. Baik. Oleh karenanya dalam suatu riwayat Abu Hurairah pernah berdoa, kalau maknanya kalau tidak salah dia mengatakan, a'udzubillah min ra'si sittin, aku berlindung kepada Allah dari bertemu tahun 60 Hijriah. Karena muncul pemuda-pemuda ini setelah tahun 60 apa? Hijriah. Semakin mendukung bahwasanya maksud Abu Hurairah adalah anak-anaknya, cucu-cucunya Marwan ibn al-Hakam, ya. Allah taala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara fitnah, maksudnya fitnah timbul dari penguasa akhirnya merusak tatanan masyarakat. Ya, merusak tatanan apa? Masyarakat. Dan fitnah di antara fitnah yang besar adalah fitnah yang muncul dari penguasa. Satu penguasa saja punya kekacauan yang terpengaruh banyak. Rakyat terpengaruh dengan luar biasa. Itu fitnah ujian. Bab yang keempat, babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil a'rab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi orang-orang Arab dari
keburukan yang sudah mendekat. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Malik bin Ismail, qala hadatsana Ibnu Uyainah, annahu sami'a Az-Zuhri an Urwata an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Habibah an Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anhunna annaha qalat. Ini hadis dibahas oleh para ulama, menakjubkan karena dalam hadis ini ada 4 wanita berturut-turut. Pertama Zainab binti Ummi Salamah, dan dia adalah Rabibah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa anak bawaan, yaitu namanya Zainab binti Abi Salamah, jadi suaminya yang sebelumnya. Wa an Ummi Habibah an Zainab binti Jahshin, dalam sebagian riwayat dari Habibah, kemudian an Ummi Habibah dari an Zainab binti Jahshin, juga dari Habibah disebut oleh Ibnu Hajar. Ada perempuan berikutnya lagi yaitu namanya Habibah. Habibah juga Rabibah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu anaknya Ummu Habibah. Yang Habibah ini bapaknya adalah Ubaidillah bin Jahshin, suami Ummu Habibah yang sebelumnya yang meninggal di Habasyah. Kemudian baru dari Ummi Habibah. Ummi Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian an Zainab binti Jahshin, dari Zainab binti Jahshin juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ada 4 perempuan berturut-turut, 2 Rabibah Nabi yaitu anak bawaan istrinya yang dipelihara oleh Nabi, yang 2 dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jarang-jarang sanad seperti ini. Silsilah wanita para perawi. Taib, Zainab binti Jahshin berkata, annaha qalat istaiqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam minal naum muhmarran wajhuhu yaqul. Rasulullah sallallahu bangun dari tidur dalam kondisi wajahnya merah. Kemudian Rasulullah berkata, la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Celaka bagi orang-orang Arab dari kedekatan yang sudah mendekat, dari kejahatan keburukan yang sudah mendekat. Futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadza. Telah terbuka dari benteng yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj seukuran ini. Wa aqada Sufyan tis'ina aw mi'ah, yaitu ada lambang yang mereka gunakan, maksudnya ada bolongan dari tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Qila anahliku wa fina salihun, maka dikatakan kepada Nabi, apakah kami akan binasa sementara di antara kami ada orang-orang saleh? Qala na'am idza kathural khabath. Benar kalau keburukan tersebar di mana-mana. Di sini Ibnu Hajar mengatakan kenapa Rasulullah SAW mengatakan kecelakaan bagi orang-orang Arab, karena orang-orang Arab adalah yang pertama kali beriman dari yang lainnya, sebelum yang lainnya, maka kerusakan juga menimpa mereka terlebih dahulu. Kerusakan juga menimpa mereka terlebih dahulu. Tapi bahasan hadis ini akan kita tunda karena terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj, fitnah akhir zaman, insyaallah akan disebut lagi oleh Al-Imam Al-Bukhari di penghujung kitab Al-Fitan. Kita lanjutkan hadis mungkin yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Ibnu Uyainah an Az-Zuhri tahwil wa haddatsani Mahmud qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atwamil Madinah. Rasulullah sallam naik di salah satu benteng di benteng-benteng kota Madinah. Ya, utum maksudnya benteng-benteng di kota Madinah itu yang tinggi. Kemudian kata Nabi, hal tarawna ma ara? Apakah kalian melihat yang aku lihat? Qalu la, kata para sahabat, tidak. Qala fa inni la aral fitana taqa'u khilala buyutikum ka mawqi'il qatar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku melihat fitnah-fitnah yang masuk ke dalam rumah-rumah kalian seperti masuknya hujan ke dalam rumah-rumah kalian, ya. Ka waqil qatar, seperti jatuhnya hujannya. Dulu para sahabat rumahnya apa? Sederhana, ya. Kadang ditembus dengan apa? Hujan, ya. Dan hujan kalau datang begitu lebat, begitu banyak, bisa menembus rumah. Di sini Rasulullah SAW buka hadisnya dengan mengatakan bahwasanya, apa kalian melihat aku yang aku lihat? Kata sahabat, tidak. Dan kita tahu Nabi SAW diberi keistimewaan oleh Allah melihat apa yang tidak dilihat oleh para sahabat. Rasulullah SAW pernah dilihatkan neraka, Rasulullah SAW pernah dilihatkan apa? Surga, ya. Rasulullah SAW bisa melihat jin, bahkan Rasulullah SAW pernah menangkap apa? Jin, ya. Rasulullah SAW kalau solat dia bisa lihat di belakang seperti melihat orang di depan. Rasulullah di antara keistimewaannya kalau dia solat dia melihat di belakang.
Lihat depan dan belakang dalam kondisi sedang apa? Salat. Dan itu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni ara ma la taron wa asma'u ma la tasma'un. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat, aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ya. Di antaranya Nabi diperingatkan oleh Allah tentang fitnah-fitnah yang masuk menimpa kota Madinah. Seperti menimpa rumah-rumah kalian, hujan-hujan datang. Menimpa rumah kalian, bahkan bisa menembus rumah-rumah. Hujan kalau datang rame deras, seperti itulah fitnah akan menimpa kalian. Maka para ulama menjelaskan, maksudnya Nabi ingin mengingatkan bahwasanya awal mula fitnah adalah di kota Madinah. Fitnah tersebut terjadi dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari Utsman bin Affan maka muncullah fitnah-fitnah yang lain. Tidak terjadi perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha kecuali gara-gara kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian berlanjut perang Siffin juga gara-gara akibat terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian berlanjut munculnya orang-orang Khawarij juga karena tidak setuju dengan Al-Hakamain. Juga dampak dari terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka fitnah benar-benar tersebar di kota Madinah, ya, dimulai dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara singkat tentang bagaimana fitnah tersebut secara sederhana. Jadi setelah datang dalam sebagian riwayat, ya, ditanyakan kepada Abu Sulaiman Khalid bin Walid, intinya apakah terjadi fitnah? Kata disebutkan oleh saya lupa tapi disebut oleh Ibnu Hajar. Kata Khalid bin Walid, tidak, selama Umar bin Khattab masih hidup tidak ada fitnah. Ya. Kapan fitnah muncul? Setelah Umar meninggal, kemudian di zaman siapa? Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentu sahabat yang mulia, ya, dijamin masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Ketika Utsman memberi sumbangan yang sangat banyak ketika perang Tabuk. Banyak sekali, entah 1000 ekor onta, terus ininya, pelananya banyak sekali. Kata Nabi, tidak ada yang beri mudarat kepada Utsman setelah dia apa yang dilakukan hari ini. Luar biasa, ya. Rasulullah mengatakan, malaikat malu kepada siapa? Utsman. Ala astahi mimman yastahi minhul malaikah. Ketika Utsman masuk, Rasulullah SAW menutup pahanya. Rasulullah berkata, kenapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya? Subhanallah, begitu perangainya yang luar biasa sehingga dimuliakan oleh malaikat. Dan Nabi menikahkan Utsman dengan dua putrinya. Pertama Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Dan tidak ada seorang pun yang pernah menikah dengan dua anak Nabi kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau kana indi tsalitsah," kalau saya punya putri yang ketiga yang masih belum menikah akan saya nikahkan dengan siapa? Utsman. Tapi putri Nabi sudah habis. Ya, Zainab sudah menikah, Ruqayyah sudah menikah dan meninggal, Ummu Kulsum sudah menikah dan meninggal dengan Utsman. Kemudian Fatimah menikah dengan siapa? Ali. Kalau masih ada putriku yang lain akan saya nikahkan dengan Utsman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah berkata, Utsman fil jannah, Utsman di surga. Rasulullah SAW pernah naik Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian Rasulullah berkata, "Uskun ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai Gunung Uhud, jangan goyang, diamlah engkau. Sungguhnya yang sedang berada di atasmu seorang nabi, seorang siddiq, maksudnya Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang akan terbunuh mati syahid, maksudnya Umar dan siapa? Utsman. Maka intinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, dituduh bahwasanya dia nepotisme, banyak tuduhan-tuduhan macam-macam, ya. Tentunya itu tidak benar. Tentu dia memilih dengan dalil, dengan hujah dan yang lainnya, ya. Dan seperti Muawiyah sudah di Syam sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala, bukan sejak zaman Utsman baru diberi kuasaan di Syam. Intinya Utsman bin Affan diwasiati oleh Nabi. Dalam hadis Rasulullah berkata, "Ya Utsman, innallaha qammasaka qamisan." Ya Utsman, sungguhnya Allah akan memakaikan engkau sebuah jubah. Fa in arada kal munafiquna ala khal'ihi fala takhla'hu. Kalau orang-orang munafik ingin melepas jubahmu, jangan kau lepas. Utsman memahami Allah akan memakaikan engkau kekhilafahan. Kalau mereka minta untuk kau meninggalkan khilafah, jangan kau tanggal. Jangan kau tanggal. Sampai Utsman meminta pendapat seorang sahabat, saya lupa Ibnu Umar atau yang lainnya. Dia mengatakan jangan mengikuti tradisi Persia dan Romawi. Setiap mereka tidak suka dengan penguasanya, mereka lengserkan dengan paksa. Apalagi Nabi mengatakan mereka orang-orang munafik yang ingin melepaskan. Dan Nabi bilang jangan kau lepaskan.
Maka Utsman bertahan, tidak mau melepaskan kekuasaan. Datanglah sekelompok orang dari Mesir yang terprovokasi. Ada yang mengatakan memprovokasi ada Abdullah bin Sabah Al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Memprovokasi bahwasanya Utsman adalah penguasa yang zalim, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Akhirnya banyak masa terprovokasi. Maksud saya, antum jangan bayangkan ini Utsman aja yang jamin masuk surga aja di demo. Ini Utsman di demo, apalagi ente yang jadi penguasa, pasti di demo. Ini Utsman aja yang kayak gitu tetap di demo. Kita tidak ragu dengan ketakwaannya, dijamin masuk surga, tetap saja di demo. Karena kebijakan dia belum tentu disepakati oleh banyak orang. Maka datang dari Irak, datang dari Basrah, kemudian datang dari Mesir, ya. Mereka datang ketemu dengan Utsman. Kata mereka, Utsman begini, katanya kau menyuruh orang begini. Kata Utsman, tidak ada. Terus datang lagi, dari akhirnya mereka pulang. Ternyata mereka kumpul balik. Mereka datang lagi, ribuan orang. Ada yang mengatakan 6.000 lah, berapa ribu lah, mengepung rumah Utsman. Mereka bilang, Utsman serahkan Marwan bin Hakam, serahkan. Kata Utsman, enggak, saya tidak akan menyerahkan Marwan bin Hakam. Artinya perkara bukan seenak kalian. Saya punya keputusan, suruh serahkan, mau kalian bunuh, mau kalian enggak. Kata Utsman, enggak. Kalau enggak, lengser. Kata Utsman, enggak. Akhirnya mereka mulai mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akhirnya mereka melarang makanan datang kepada Utsman. Sampai mereka akhirnya melarang mengambil air dari bi'r rumah untuk Utsman. Karena Utsman di pojokan, akhirnya dia harus berdebat dengan mereka. Dia jelaskan tentang keutamaannya. Maka dia jelaskan kepada orang-orang pemberontak tersebut, ya. Ya, kata Utsman di antaranya, bukankah Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Bahwasanya tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Di antaranya atsayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah kemudian apa? Berzina. Kemudian yang kedua yang membunuh orang. Yang ketiga adalah yang murtad. Apakah saya salah satu dari yang 3? Mereka tidak peduli. Pokoknya kau harus menyerahkan atau mati. Lengser atau apa? Mati. Kemudian Utsman berkata, bukankah ketika Rasulullah datang hijrah ke Madinah, orang-orang kekurangan air. Kemudian Rasulullah berkata, siapa yang membeli air ini, aku berikan dia istana di surga atau semaknanya. Maka aku pun beli sumur tersebut untuk kaum muslimin. Kemudian kalian sekarang melarang aku minum dari sumur itu. Itu aku yang beli dulu buat kaum muslimin. Mereka tidak peduli. Utsman menyebutkan beberapa keutamaan beliau, ya, supaya mereka sadar. Namun mereka juga tetap tidak mau, ya. Sampai akhirnya sebagian sahabat mulai datang untuk membela Utsman, termasuk anak-anak para sahabat datang, termasuk datang dalam hadis Safiyah bintu Huyai datang dengan begolnya untuk membela Utsman, tapi akhirnya diusir, ya. Sampai Utsman berkata, siapa yang mendengar kepadaku keluar dari rumah ini. Ya, dia bilang, para sahabat jangan bela saya, urusan saya dengan mereka. Jangan bela saya. Utsman tidak ingin ada yang mati gara-gara apa? Gara-gara dia. Siapa yang taat kepadaku keluar dari rumah ini. Artinya dia tahu dia akan dibunuh. Akhirnya dia tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, sehingga dia harus minum dari sumur yang ada di rumahnya yang air sudah rusak. Dia harus minum dari situ. Sampai akhirnya mereka masuk dan akhirnya mereka membunuh siapa? Utsman bin Affan Dzun Nurain radhiyallahu taala anhu. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, maka muncullah pembahasan yang panjang tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, akan kita singgung insyaallah pertemuan berikutnya. Karena sudah azan, ya. Iya kan? Baik, demikian saja pertemuan kita.